Oke, selamat sore teman-temanku semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jagos PS dan salam rental. Sore hari ini di hari Jumat ya. Jumat sore terpantau rental masih rame. Alhamdulillah, habis sholat Jumat rental rame terus sampai sore hari ini belum berhenti ya. Oke, ini ada beberapa temen atau pelanggan memang yang kesini tuh banyak yang senior ya. Kemarin ada yang bertanya, Cak, adakah pelanggan yang di atas 36 tahun? Ada mas, banyak mas. Ya di sini banyak pelanggan yang lebih di atas 30 tahun ya. Nah sebagai contoh ini, nah ini yang bekerja ya. Nah ini pulang kerja sore jadi masih menyempatkan diri untuk main ke rental Jagos ya. Itu perabotannya, peralatannya. Dia ini kayak maintenance di kantor-kantor gitu ya. Nah itu main Master Liga. Ini ada juga teman-teman yang kayaknya habis pulang aktivitas ya atau pulang kerja. Banyak teman-teman di sini yang pulang kerja sore malah ke rental PS ya. Tidak kita kamerakan untuk menjaga privasi mereka di dalam rental ya. Teman-teman pengiriman sore hari ini juga banyak seperti biasa. Mereka kalau habis kirim-kirim barang langsung ke sini ya main PS. Biasanya sore seperti itu. Aduh, mohon maaf ini ada mobil kijang agak berisik ya. Aduh. Ya lagi puter jadi agak berisik nih. Ya, apakah ada pelanggan yang di atas 36 tahun masih aktif main ke rental PS? Banyak mas, banyak sekali di Jagos ya. Bahkan mereka yang punya istri, punya anak-anak, banyak yang masih pada main ke sini ya. Dan memang lokasi ini memang cocok di Jagos. Coba tengok ya. Nah lokasinya kan masuk-masuk gang begini. Nah dengan masuk gang begini ini paling nggak mereka aman kalau main ke sini ya. Coba kita tengok di depan jalan sini ya. Nah kalau memang belum pernah ke sini mungkin masih bingung jalannya lewat mana gitu ya, karena kita tidak ada papan nama di sini. Nah Jagos PS nggak ada juga. Nah di sana juga nggak ada jalan menuju Jagos PS, nggak ada. Jadi di tiap tikungan itu nggak ada jalan menuju Jagos PS, tulisan atau pertanda nggak ada ya, penunjuk jalan nggak ada sama sekali. Jadi mereka kesini harus benar-benar pernah diajak temennya atau dari Google Map buatan Jagos bisa untuk menuju ke sini ya. Nanti tak informasikan kalau WA. Tapi buat mereka yang sudah pernah ke sini itu ya langsung hafal saja kalau sudah nyampe ke sini. Wah, itu saudaraku itu lagi berkebun sore-sore di atas loteng ya. Hobinya berkebun tapi nggak punya tanah, jadi di atas loteng di lantai 2 dibuat berkebun ya. Wah, lagi siram-siram tanam-tanam itu. Oke, jadi ini ya jalanannya ke sini terus belok kanan ke sini, Rek. Nah, kan ininya namanya nyelempit atau tersembunyi ya. Paling nggak aman lah ya. Jadi kalau ada saudaranya atau ada temennya atau ada istrinya atau ada anaknya mungkin mereka nggak tahu kalau orang tuanya atau suaminya main PS di sini, atau saudaranya atau tetangganya bisa jadi nggak tahu lah. Begini kan lokasinya memang lumayan tersembunyi atau nyelempit atau apa namanya ya, nggak gampang ketemu orang. Aman lah di sini ya. Nah ini salah satu tempat yang menguntungkan ini buat Jagos ya, terutama buat pria-pria yang pengen nongkrong di sini. Ya memang orang butuh hiburan ya. Ya bapak-bapak butuh hiburan, masa kerja terus di rumah terus ya, ngomong anak ya, terus nemenin istri ya, mungkin sekali-sekali pengen nongkrong di sini ya. Jadi refreshing dulu, nanti habis itu pulang ya. Ya yang namanya orang suka PS ini nggak semuanya toh ya, nggak semuanya. Tapi buat yang sudah kadang suka ya, dia kalau misalnya dalam beberapa hari nggak main PS, nggak main bola ya gatel, nggak enak gitu ya. Mereka pasti akan menyempatkan diri, entah seminggu 2 kali atau 3 kali mereka akan main ke sini untuk main PS seperti itu. Nah ini parkir, yang pasti parkir teman-teman ya, ini salah satu keuntungan kita kalau ada parkirnya begini. Jadi ya mereka merasa aman meskipun tempat kita
masuk ya, jadi tidak begitu berisik seperti di dekat jalan raya gitu, nggak berisik ya. Jadi di sini ya adem ayem aja, nggak terlalu berisik-berisik banget karena bukan jalan umum. Terus juga teman-teman, meskipun tempat kita tidak terlalu wow ya, tidak terlalu bagus, sederhana saja seperti ini, ya alhamdulillah mereka bisa menerima dan menikmati main ke rental Cak Kus ya. Cak Kus masih belum bisa bikin tempat yang bagus teman-teman ya, masih belum bisa, jadi ya wis apa adanya ini ya. Sekarang coba kita sedikit sepil dari jauh saja, tidak dari dekat teman-teman. Nah itu yang paling pojok itu pakai kopiah, nggak kita kamerain nanti, malah dia nggak mau kesini lagi nanti kalau tahu kita kamerain ya. Ya karena takut nanti ketahuan istrinya atau tetangganya yang nonton ya. Ya itu pelanggan senior, itu umurnya mungkin hampir 40 tahun ada teman-teman. Itu dulu profesinya kenek ya, kenek taksi, ada di sebelah pojok sana. Bener-bener super senior itu, ada di pojok sana nomor 4 ya. Coba kita zoom dari jauh ya. Nah nggak kelihatan ya, terus aku nggak syuting dari dekat karena sempat dulu wes aku jangan di kamera, jangan dimasukkan YouTube, cukup aku nonton YouTube sampean aja, tapi aku tolong jangan dimasukkan ya. Buat yang senior kadang malu untuk di syuting atau di kamerain ya. Oke itu teman-teman, buat yang pernah menanyakan pelanggan senior di Cak Kus, banyak banget ya, banyak sekali ya. Tempatnya seperti ini, aman. Di depan ini gudang las, jadi kadang kalau pagi sampai sore jam 4-an itu juga lumayan ada pengerjaan ya, berisik ya. Ya andekan ini tanahku, waduh sayangnya punya orang, kita punya tanah segini aja. Memang dulu teman-teman, buat yang tanya ini tanah apa, ini tanah warisan. Iya betul, tanah dari orang tua. Jadi ini tanah seluas ini dulu milik mbah, dibagi menjadi 4 ya. 1 di sana Pak D, 2 di sini Pak Le, terus di sini bagiannya Nyonya, di situ bagiannya Pak Le satunya. Nah seperti itu. Jadi ini semua tanah pemberian dari mbah kita dulu ya. Seperti itu ya, ada syukurnya ya. Yang namanya orang kadang-kadang memang rezekinya tuh beda-beda, takdirnya beda-beda. Ada mereka yang memang tertakdir turunan dari keluarga kaya ya. Jadi ruko sudah disediakan, dibikinin tempat PS atau dikasih rumah, dibangunin segala macam, dinikahkan, dibikinin rumah, dibuatin tempat usaha, ya itu rezeki mereka. Jika mereka orang tuanya kaya berlebih, kemudian memberikan anaknya yang belum bisa kerja atau apa, memberikan tempat lahan untuk usaha, ya itu udah rezeki mereka. Memang yang turunan kaya kecenderungannya dia bisa lebih cepat atau gampang kaya gitu ya, dan bisa punya fasilitas rental yang mewah, yang bagus ya. Nggak bisa disalahin orang tuanya atau mampu ya, memang sudah kaya raya terus memberikan fasilitas anaknya rental yang mewah, bagus, wah luar biasa. Dan bukan jerih payah kerja keras dari si anak itu untuk bagaimana membuka atau membuat sebuah pekerjaan dari nol ya. Nggak kayak kita, memang dari nol, memang nggak punya apa-apa, merintis rentalan, memang nggak punya apa-apa, merintis dari kecil, 1, 2, 3, merintis ya. Ketika usaha sudah maju, merintis, bikin tempatnya, bikin rumah dan lain sebagainya, beli sepeda, beli mobil, itu semuanya dari rental. Kita emang dari nol dan tidak ada kucuran dana yang begitu besar dari atas kita, karena orang tua kita biasa-biasa saja ya. Kecuali tanah ini aja ya, kecuali tanah ini aja memang dari orang tua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya melihat rental yang mewah-mewah, yang bagus-bagus ya nggak masalah, karena mereka memang dari keluarga yang sudah mampu, bisnisnya sudah gede, sudah mapan ya. Oke, mas-mas mungkin nonton ini teman-teman rental yang mewah ya, monggo-monggo saja. Jadi kalian tinggal menjalankan saja ya. Contoh anak-anak para pejabat atau anak-anak para wirausahawan atau pengusaha yang kaya raya di Indonesia, maka anak-anaknya kan lebih cepat enak toh memegang perusahaan ini, memegang perusahaan itu, dan
apa namanya, menyelenggarakannya apa ya? Menyelenggarakannya itu apa ya? Mengoperasi apa ya? Menjalankannya ya. Yang penting bisa mereka disekolahkan di sekolah ini supaya nanti bisa menjalankan atau meneruskan perusahaannya. Seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi buat para pejuang rental, para pejuang yang membangun dari nol ya, tetap semangat saja, semoga bisa maju ya. Ya memang lebih beruntung yang apa, kita dari keluarga yang memang sudah punya warisan ya. Lah sampean mau liwat gini. Ya begitu, memang lebih beruntung ya. Cak Kus salah satu yang mungkin punya keberuntungan karena dapat warisan tanah seperti itu. Dan teman-teman yang lain yang orang tuanya berada juga punya warisan tanah, juga dibuatin rental yang bagus, dibelikan unit, nggak mikirin bagaimana untuk mencari modal ya. Jadi langsung apa namanya, langsung mudah saja langsung mudah saja dapat kucuran dana, dibangun apa ya, dibangunin ya, bukan bangun tidur, bukan dibuatin rental rumah dan lain sebagainya ya, tanpa mikir yang berat-berat seperti itu ya. Oke, itu saja, tidak ada unsur iri, ini semua karena memang takdir kalian yang memang sudah punya segalanya, dan takdir kita mungkin buat para pejuang yang memang tidak punya kelebihan seperti mereka untuk tetap berjuang ya. Kalau memang kerjaannya emang nggak ada lagi, cuman ngerental PS saja ya, semoga nanti PS kalian lancar, berkembang terus, itu menjadi jodoh pekerjaan kalian, mungkin bisa untuk membangun atau beli tanah begitu ya, membangun tempat rental sendiri, nggak nyewa lagi gitu ya. Tapi salut buat teman-teman yang memang berjuang luar biasa, memang harus menyewa tempat ya. Jadi harus menyewa tempat untuk rentalan ya. Semoga tidak naik tiap tahun, kan kasihan toh kalau tiap tahun harus naik terus kalian bingung mencari tempat sewa baru. Nah yang pasti kalau tarif rental kemungkinan tiap tahun itu nggak bakalan naik, jarang tiap tahun rental naik. Tapi kalau kos-kosan atau ruko itu bisa jadi setiap tahun ada sedikit kenaikan berapa persen begitu. Tentu ini memberatkan teman-teman ya. Dan untuk kelangsungan rental teman-teman, aku juga nggak tahu ini kalau misalnya nanti akan naik lagi dalam jangka panjang, apakah ya bisa menyewa tempat begitu ya. Yang lebih lama memang adalah kita yang punya tempat sendiri. Rentalnya kayak Cak Kus ini udah 25 tahun mungkin ya. Rental ini kenapa bisa bertahan lama? Ya mungkin salah satunya kita tidak sewa tempat, kita punya tempat yang sudah pasti, meskipun tempatnya tersembunyi seperti ini, orang sudah pada tahu pun akan langsung ke sini. Meskipun tempatnya sederhana, mungkin karena rasanya ya, rasanya itu apa ya? Cocoknya gitu ya. Mereka emang udah ngerasa cocok meskipun tempatnya nggak bagus begini, mereka ya masih ke sini saja. Ya ada pelanggan lama senior, ada pelanggan yang baru-baru juga banyak ya. Ya seperti itu. Oke, itu saja ya. Jadi buat teman-teman yang sewa, semangat sewa di tempat yang ini kok sepi, pindah lagi. Dinaikin, aduh berat. Kalau mau sewa lagi coba cari alternatif tempat sewa yang lain ya. Salut luar biasa buat teman-teman perjuangannya ya. Mungkin kalau Cak Kus di posisi yang harus menyewa seperti itu juga mungkin nggak tahu ya. Mungkin lebih struggle lagi ya, lebih hero lagi, lebih semangatnya mungkin double. Kalau yang punya tempat sendiri kayak Cak Kus gini, mungkin semangatnya nggak sekuat teman-teman gitu loh ya. Perjuangannya mungkin nggak sekeras teman-teman. Salut ya. Jadi Cak Kus ini nggak ada apa-apanya dengan teman-teman para pejuang yang memang rental PS, nyewa tempat ya, masih ngeluarin modal luar biasa ya. Salut buat teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja konten kita sore hari ini. Sebelum Cak Kus mau ngelanjut ngerental lagi, coba aku video-video saja. Kebetulan ini tadi sudah banyak yang pulang, jadi aku mau bikin vlog ini tadi dari jam berapa ya, jam 3 kalau nggak salah.
Itu sudah mau ngambil vlog tapi ribet teman-teman, banyak pesanan, banyak datang, banyak yang pulang, datang pulang terus seperti itu silih berganti. Akhirnya baru jam 4:30 sore ini baru akhirnya bisa ngambil video. Dan ini ya yang tersisa yang main, ada yang baru datang juga, ada yang sudah pulang ya. Jadi inilah sisa-sisa yang coba aku bikin vlog sebelum muncul suara dari masjid. Nanti kalau keluar suara dari masjid maka akan terkena copyright. Sepertinya itu bayar atau apa Fari di dalam? Ya, itu bayar atau apa itu? Nomor 8. Bayar atau pulang? Pulang apa? Sudah dah. Wes dah. Oh, sudah. Ya wes teman-teman, ada yang bayar. Tak cukupkan sekian dulu video kita. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.